Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswiku sekalian? Semoga di pertemuan kali ini kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya, agar bisa belajar walaupun di tengah masa pandemi ini ya. Kemarin kita sudah melaksanakan UTS ya, 2 minggu kita sudah melaksanakan UTS. Alhamdulillah, nilai kalian mapel khusus kemuhamadiyahan itu kebanyakan sudah melebihi KKM ya, atau sudah tuntas. Tapi tidak sedikit pula dari kalian juga ada yang nilainya masih kurang dari KKM ya. Tapi nanti ada remedian ya. Tetap semangat walaupun kalian yang remedi itu banyak, dan kemudian yang tidak remedi juga jangan sombong gitu ya. Kemarin kita sebelum UTS kita sudah membahas bab 2 yaitu kaderisasi Muhammadiyah. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu perkaderan organisasi otonom Muhammadiyah ya. Sebelum memulai pembelajaran, siapkan kita terlebih dahulu seperti menyiapkan fisik kita, itu pasti ya. Kemudian kita juga menyiapkan alat pembelajaran sekiranya penting itu ditulis. Kemudian kita juga menyiapkan pikiran kita dan hati kita agar kita fokus dalam pembelajaran ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah. Langsung saja kita masuk ke materi perkaderan organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, jadi Muhammadiyah itu dengan ortom Muhammadiyah itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Jadi analoginya gini, uang logam itu setiap sisinya itu gambarnya berbeda. Gambar yang sini itu gambar, misal di uang logam itu gambar burung, yang di sini gambar atau angka. Nah, begitu pula di Muhammadiyah diibaratkan seperti itu. Di sini Muhammadiyah, di sini ortom, tapi dalam satu wadah yaitu Muhammadiyah. Nah, artinya Muhammadiyah itu membutuhkan ortom yang mana gunanya untuk pemasok calon kader yang dapat menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha serta kepemimpinan di dalam Muhammadiyah. Nah, itu Muhammadiyah sangatlah membutuhkan ortom, karena ortom itu sebagai pemasok calon kader penerus gitu ya. Nah, itu Muhammadiyah membutuhkan ortom. Begitu pula sebaliknya, ortom juga memerlukan atau membutuhkan Muhammadiyah. Kenapa sih kok ortom itu kok membutuhkan Muhammadiyah? Nah, karena Muhammadiyah itu sebagai tenda besar yang dapat memayungi atau menaungi aktivitas-aktivitas ortom. Nah, jadi ortom itu ada naungannya yaitu Muhammadiyah. Nah, jadi saling membutuhkan satu sama lain ya, Muhammadiyah dengan ortom Muhammadiyah. Nah, di dalam anggaran dasar Muhammadiyah pasal 21 itu juga dijelaskan bahwa ortom adalah satuan organisasi di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur anggaran dasar rumah tangganya sendiri dengan pembinaan dan bimbingan pimpinan Muhammadiyah. Nah, itu ortom ya, sudah dijelaskan di pasal 21 anggaran dasar Muhammadiyah. Kemudian tugas pokok ortom itu sendiri sudah dijelaskan juga di pasal 20 anggaran dasar Muhammadiyah yang berbunyi tugas pokok ortom adalah membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah.
Itu tugas pokok Ortom ya. Kemudian secara kelembagaan Muhammadiyah itu memiliki tujuh ya, 7 Ortom Muhammadiyah. Nah, 7 tersebut itu dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama itu Ortom khusus, kategori yang kedua itu Ortom umum. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita dimulai dari Ortom khusus. Nah, Ortom khusus adalah Ortom yang seluruh anggotanya itu sudah menjadi anggota Muhammadiyah. Nah, Ortom khusus itu sudah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan amal usahanya sendiri yang sudah ditetapkan oleh pimpinan Muhammadiyah. Nah, Ortom khusus tersebut yaitu Aisyah ya. Aisyah itu Ortom khusus. Dia juga sudah memiliki amal usaha sendiri. Salah satunya juga ada rumah sakit Aisyah ya. Kemudian ada juga Universitas Aisyah kalau nggak salah itu di Yogyakarta juga ada ya. Jadi Aisyah itu Ortom khusus ya. Jadi Ortom khusus itu hanya satu yaitu Aisyah. Itu Ortom Ortom khusus. Sedangkan Ortom umum itu ada 6. Nah, Ortom umum itu sendiri yaitu Ortom yang anggotanya belum keseluruhan anggotanya itu Muhammadiyah. Nah, beda ya dengan yang khusus. Kalau khusus itu anggotanya itu sudah Muhammadiyah. Kalau Ortom umum itu keseluruhan anggotanya itu belum Muhammadiyah. Artinya belum seluruh anggotanya itu Muhammadiyah. Nah, itu Ortom umum. Kemudian Ortom umum itu ada 6. Yang pertama ada Kepanduan Hizbul Wathon atau HW. Di SMK Musi Kita Tercinta ini juga ada ya Kepanduan Hizbul Wathon. Kemudian yang kedua itu Nahdlatul Aisyah. Nahdlatul Aisyah atau yang kita sering dengar yaitu NA ya. Kemudian yang ketiga itu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya. Di SMK Musi ini kita ada IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu biasanya di ranahnya di sekolah-sekolah. Yang ketiga Ortom yang kelima itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu cakupannya itu di ranah kampus ya, mahasiswa-mahasiswa ya, entah itu kampus negeri maupun kampus swasta. Nah, yang Ortom yang terakhir yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, jadi Muhammadiyah itu lengkap ya, ada semua ya. Dari bela dirinya ada, kemudian kepanduannya ada, di tingkat mahasiswa ada, kemudian tingkat pemuda ada, di tingkat pelajar juga ada, lengkap ya. Itulah Ortom Muhammadiyah. Jadi perlu diingat Ortom Muhammadiyah itu ada 7, akan tapi 7 itu dibagi menjadi 2, Ortom khusus dan Ortom umum. Ortom khusus itu Aisyah, sedangkan Ortom umum itu ada 6 yang tadi Pak Mutakin sudah sebutkan. Nah, itulah sekilas tentang Ortom. Nah, kemudian kita bahas satu persatu perkaderan. Yang pertama kita bahas perkaderan Ortom khusus, yaitu apa? Perkaderan Ortom khusus, betul, perkaderan Ortom khusus yaitu Aisyah. Nah, kita membahas Aisyah ya. Nah, kaderisasi Aisyah itu diarahkan untuk membentuk kader yang mampu menggerakkan dan memajukan dan mengembangkan organisasi Aisyah tersebut. Nah, kaderisasi Aisyah itu diarahkan pada 6 kaderisasi Aisyah itu diarahkan 6. Yang pertama itu nilai-nilai Islam yang berwatak tajdid atau pembaruan sebagaimana yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu nilai-nilai Islam yang berkemajuan untuk menjawab tantangan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua itu penanaman ideologi gerakan untuk menumbuh kembangkan idealisme, kemudian komitmen, integritas,
militansi, solidaritas, dan pembelaan terhadap misi dan kepentingan gerakan. Itu kaderisasi Aisyah yang diarahkan yang kedua. Yang ketiga, transformasi pembudayaan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah dan Aisyah untuk menanamkan penghikmatan dalam gerakan. Yang keempat, berbasis pada kompetensi dan potensi sebagai kekuatan aktual dalam mendukung gerakan Aisyah. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima itu berbasis pada kekuatan mentalitas yang menyangkut karakter, kepribadian, dan pola tindakan yang positif berbasis kepribadian Muhammadiyah untuk melahirkan dinamika dan sikap proaktif dalam menjalankan peran dan gerakan. Nah, kemudian yang keenam itu penguatan sinergi peran kader sebagai kader perserikatan, kader umat, kader bangsa, dan kader negara dalam satu kesatuan peran dalam menjalankan misi gerakan Aisyah. Nah, itu adalah kaderisasi Aisyah. Nah, jadi kaderisasi Aisyah itu diarahkan pada 6 pokok tadi yang Pak Mutali tadi sudah. Kemudian perkaderan Aisyah itu ada 4 pilar perkaderan, ya. 4 pilar perkaderan. Yang pertama itu perkaderan keluarga. Nah, perkaderan keluarga itu adalah upaya mentransformasi nilai yang ditanamkan sejak dini untuk kepentingan kaderisasi dan pengembangan gerakan Aisyah. Nah, jadi di keluarga itu Aisyah itu seperti ibu, ya. Ya, madrasatul madrasah utama, ya. Madrasah yang utama itu adalah ibu. Nah, di Muhammadiyah itu Aisyah itu salah satunya itu buat kader, ya, kader penerus. Jadi artinya kalau ibu itu punya anak, nah itu anaknya nanti itu diajarkan nilai-nilai kebaikan, ya, yang sudah diajarkan di Muhammadiyah. Nah, di sini juga tujuan pembinaan kaderisasi keluarga itu diarahkan pada terbentuknya kepribadian individu menjadi pribadi satu, pribadi muslim, ya, pribadi muslim, kemudian pribadi mukmin, ketiga pribadi muhsin, yang terakhir yang keempat yaitu pribadi yang muttaqin di dalam keluarga. Nah, itulah tujuan pembinaan kaderisasi keluarga, ya. Kemudian tujuan dari kepribadian tadi agar menjadi 4 pribadi tadi seperti pribadi muslim, mukmin, muhsin, dan muttaqin itu gunanya itu untuk meningkatkan kualitas individu yang utama yang dicita-citakan Aisyah. Nah, itulah kaderisasi yang pertama di Aisyah, yaitu kaderisasi keluarga. Kemudian kaderisasi yang kedua itu melalui AMM. Apa sih AMM? AMM itu singkatan dari Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah, Angkatan Muda Muhammadiyah itu mencakup seperti Ortom, IPL, kemudian Hizbul Waton juga ada, kemudian Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, kemudian Tapak Suci Putra Muhammadiyah, ya, itu termasuk di dalam golongan Angkatan Muda Muhammadiyah atau yang sering kita sebut yaitu AMM. Nah, AMM sendiri itu memiliki peran yang sangat penting, ya, sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna di Aisyah tersebut, khususnya di yang perempuan, ya. Nah, kemudian warga AMM atau warga Angkatan Muhammadiyah itu idealisnya yang sangat tinggi, kemudian daya kritisnya yang sangat tajam, kemudian semangatnya sangat membara, militansinya jangan diragukan lagi. Itu sebagai sumber daya organisasi yang kondusif bagi penerus kegiatan nanti Aisyah, ya. Jadi AMM itu ya salah satunya nanti penerus Aisyah, khususnya yang perempuan, ya. Itulah kaderisasi melalui Angkatan Muda Muhammadiyah. Kemudian kaderisasi yang ketiga yaitu kaderisasi melalui AUM, Amal Usaha Muhammadiyah.
Nah, kaderisasi melalui AUM itu diantaranya yang pertama menyediakan kesempatan bagi segenap individu untuk meningkatkan kualitas diri lewat keaisyyahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu menyediakan publikasi kegiatan aisyah. Ya. Yang ketiga, menyelenggarakan Darul Arqam dan Baitul Arqam. Darul Arqam dan Baitul Arqam. Yang keempat, itu melibatkan warga amal usaha Muhammadiyah terlibat dan aktif dalam kegiatan Muhammadiyah maupun di Aisyah, tempat tinggalnya masing-masing. Ya. Kemudian itu kaderisasi melalui amal usaha Muhammadiyah. Jadi ada 4. Ya. Kemudian yang selanjutnya kaderisasi Aisyah yang terakhir atau yang keempat itu kaderisasi pimpinan organisasi. Nah, di dalam sistem perkaderan Aisyah itu dijelaskan bahwa ada jenis dan bentuk kaderisasinya yang berbeda-beda ya, melalui beberapa jalur. Yang pertama ada jalur formal, kemudian jalur non formal, ada juga jalur informal, dan ada juga jalur khusus ya, atau perkaderan khusus. Nah, yang pertama kita bahas satu persatu lagi ya, kita lebih rinci lagi. Perkaderan formal merupakan bentuk perkaderan yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan atau berbagai macam bentuk dan jenisnya. Contohnya kalau perkaderan formal itu ada Darul Arqam dasar ya. Itu kemudian ada juga pelatihan khusus Aisyah yang mencakup semua bidang ya, antara lain ada bidang kepemimpinan, kemudian bidang tablik, kemudian ada bidang sosial, bidang ekonomi juga ada, bidang kesehatan, dan bidang lingkungan hidup pun di Aisyah ada ya. Itu masuknya di dalam perkaderan formal ya. Kemudian ada juga lagi perkaderan non formal. Itu tadi formal itu secara resmi ya, atau kegiatan yang sangat jelas. Kemudian juga perkaderan non formal. Kalau perkaderan non formal itu perkaderan yang dilaksanakan secara terprogram tapi di luar kegiatan pelatihan. Beda ya antara perkaderan formal dan perkaderan non formal. Kalau non formal itu perkaderan yang dilaksanakan secara terprogram, akan tapi di luar kegiatan pelatihan. Nah, kemudian apa aja sih perkaderan non formal di Aisyah? Nah, perkaderan non formal di Aisyah itu seperti ada ideopolitor, ada juga kajian ketika di bulan Ramadan, kemudian ada juga kajian-kajian yang membahas nilai-nilai perjuangan Aisyah. Ya, jadi membahas kajian-kajian nilai-nilai Aisyah ya. Itulah perkaderan non formal. Kemudian yang selanjutnya itu perkaderan informal. Nah, perkaderan informal itu merupakan kegiatan perkaderan yang dilakukan tidak resmi. Nah, tidak resmi itu dalam interaksi kehidupan antara anggota, pimpinan maupun kader tanpa perencanaan sistematik, baik itu kurikulumnya ataupun metode ataupun waktu atau tempatnya itu tidak direncanakan ya. Nah, perkaderan informal itu dilakukan melalui pembinaan keluarga yang sakinah, pembinaan kehidupan Islami dan lain sebagainya. Itulah perkaderan informal. Jadi kalau perkaderan informal itu pengkaderannya itu dilakukan secara resmi. Nah, tapi di dalam tidak resmi itu ada interaksi ya, interaksi kehidupan antara anggota, pimpinan ataupun kader. Itulah perkaderan informal. Yang terakhir yaitu perkaderan khusus. Nah, perkaderan khusus itu bentuk perkaderannya itu dilakukan untuk menyiapkan kader-kader Aisyah selanjutnya. Itu ya. Jadi sebelum masa regenerasinya habis atau mau masuk ke Aisyah itu ada perkaderan khusus ya. Perkaderan khusus itu dilakukan untuk persiapan kader-kader Aisyah melalui berbagai macam dan jenis perkaderan secara komprehensif. Nah, kemudian gimana sih bentuk perkaderannya? Kalau perkaderan khusus itu
Kalau pengkaderan khusus itu biasanya itu seperti pondok pesantren ataupun sekolah kader khusus Aisyah. Nah, itulah eh, 4 pilar perkaderan di Aisyah. 4 pilar perkaderan Aisyah tadi apa aja? Teman-teman ulangi. Kaderisasi keluarga, kaderisasi melalui Angkatan Muda Muhammadiyah atau kaderisasi AMM. Yang ketiga, kaderisasi kaderisasi melalui amal usaha Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir yaitu kaderisasi pimpinan organisasi yang mencakup 4 pengkaderan formal, non formal, informal, dan khusus. Nah, sekian dulu pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita sudah membahas perkaderan Aisyah ya. Minggu depan kita membahas ortom yang lain. Perkaderan ortom yang lain itu seperti apa sih? Sama nggak sih perkaderan ortom khusus dengan ortom umum itu sama tidak? Nah, itu kita pertemuan depan kita bahas ya. Mungkin itu aja pertemuan kali ini. Tetap semangat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.